什么结果？顾家两兄弟中标，放弃竞标。Kejadian tentang Chong Bei mengambil data penting milik Nona Jin membuat Nona Jin benar-benar kecewa kepadanya. Ia tidak menyangka jika Chong Bei yang lebih muda darinya berani melakukan hal itu. Namun di sini Chong Bei tak mampu menyimpan rahasianya dari Nona Jin. Ia mengatakan alasan ia mengambil data miliknya itu karena ia dipaksa oleh dua saudaranya yang menginginkan tanah peninggalan orang tuanya dikembalikan, di mana hak tanah tersebut sebenarnya sudah menjadi hak milik perusahaan Nona Jin. Nona Jin pun memaafkannya. Di sini masalah kecil terjadi. Tanpa sengaja Nona Jin mengatakan bahwa ia menikahi Chong Bei itu demi harta yang akan diberikan ayahnya kepadanya. Mereka memiliki kesalahan masing-masing sehingga tidak ada yang menang dalam pertengkaran tersebut. 鬼话！你结婚随口胡说的一件，正儿八经跟你求的婚，你也自己亲口答应了的。Malam itu kebetulan pendingin ruangan di kamar Nona Jin terjadi kerusakan, sehingga ia tidur di kamar Chong Bei. Dari 5 tahun yang lalu, Nona Jin sangat sensitif terhadap suhu. Ia tidak bisa kedinginan. Dan Chong Bei sudah mengerti akan hal itu, sehingga ia akan selalu ada untuk Nona Jin dalam keadaan apapun. Chong Bei mulai sadar bahwa ia sudah benar-benar menyukai Nona Jin. Mulai saat itu, ia berjanji untuk menjaga Nona Jin dan menganggapnya sebagai istri yang baik. Di sisi lain, si Chen mendapat tekanan yang kuat. Ia tidak bisa melawan Nona Jin dalam perebutan harta milik ayahnya, karena ayahnya lebih berpihak kepada Nona Jin. Kebetulan si Chen sering bertemu dengan Liang Jingjing, sehingga ada seseorang yang menemaninya dalam kesedihannya tersebut. Di sisi lain, Chong Bei mencari informasi tentang Nona Jin yang takut dengan suhu dingin. Ia mendapat informasi dari asisten Nona Jin bahwa ternyata 5 tahun yang lalu Nona Jin pernah terkurung dalam bak mobil pendingin selama beberapa jam. Mulai saat itu Nona Jin sangat takut dengan suhu dingin, dan katanya si Chen yang menyelamatkannya. Di sisi lain lagi, Liang Jingjing menolong si Chen dari ketidaksadarannya akibat minum terlalu banyak. Liang Jingjing menemaninya hingga keesokan harinya, dan hal itu membuat si Chen mulai memiliki perasaan terhadapnya. Saat itu Nona Jin menemui ayahnya, dan lagi-lagi ayahnya ingin ia lebih cepat memiliki anak. Maka dengan berbagai cara Nona Jin merayu Chong Bei. Ia meminta saran dari asistennya, namun tidak ada yang berhasil. 这么晚了，你穿成这样？我全部都知道。哦，土栽种。你怎么了？ Sekali lagi ia meminta saran kepada Liang Jingjing. Ia tahu bahwa saat Chong Bei berumur 17 tahun, ia pernah jatuh cinta dengan seseorang dan ingin menikahinya. Hal itu Nona Jin jadikan bahan untuk memarahinya, yang berujung membuat Chong Bei melakukan apa yang Nona Jin inginkan, yaitu memiliki anak. Sebagai tanda bahwa Chong Bei benar-benar menyukainya, dan Chong Bei pun langsung melakukannya. Keadaan itu membuat mereka sangat bahagia, dan keesokan harinya, tanpa sengaja Chong Bei melihat satu foto di kamar Nona Jin yang membuatnya teringat dengan masa lalunya. Dalam kebahagiaan yang ia rasakan dengan Nona Jin saat itu, ia sangat penasaran apa yang terjadi 5 tahun yang lalu pada dirinya. Ia merasa ada keterkaitannya dengan foto Nona Jin tersebut. Chong Bei memutuskan untuk mencari tahu, yang ternyata si Chen juga terlibat dalam hal itu. 5 tahun yang lalu, si Chen adalah pria yang menyukai Nona Jin. Namun ibunya malah menikah dengan ayahnya Nona Jin, sehingga si Chen dan Nona Jin menjadi saudara yang tak diinginkan. Si Chen menceritakan hal itu kepada Liang Jingjing, dan Chong Bei sudah mengingat apa yang terjadi 5 tahun yang lalu. Orang yang ia sukai sejak saat itu ternyata adalah Nona Jin.
Ia benar-benar senang akan hal itu dan langsung ingin menyampaikannya kepada Nona Jin. 哥最近找过我，他想查你5年前的事儿。他怎么还是？ 柔柔， Namun pada saat itu pula, si Chen menemui Nona Jin. Ia menjelaskan bahwa sejak 5 tahun yang lalu, Chong Bei sengaja mendekatinya demi bisa mengembalikan tanah milik orang tuanya, yang sebenarnya tanah itu adalah proyek pertama yang Nona Jin tangani. Walaupun 5 tahun yang lalu menjadi kenangan indah bagi Chong Bei, namun menjadi kenangan buruk bagi Nona Jin, sehingga ia tidak ingin mengungkit hal itu lagi. Walaupun begitu, Chong Bei akan mencintainya setulus hati karena Nona Jin adalah gadis yang menjadi cinta pertama dan terakhir baginya. Keadaan mereka pun kembali membaik. Setelah beberapa waktu, Chong Bei menemui 2 saudaranya. Di sini masalah terjadi karena 2 saudaranya memperlihatkan foto Chong Bei yang sedang berada di dekat mobil pendingin 5 tahun yang lalu. Mereka mengatakan bahwa Chong Bei lah yang mengunci Nona Jin di ruang pendingin tersebut. Hal itu membuat Chong Bei tertekan hingga ia tidak mampu menemui Nona Jin lagi. Namun hal itu membuat Nona Jin khawatir. Ia memberanikan diri berjalan di tengah hujan yang dingin untuk menemui Chong Bei. Melihat Chong Bei yang merasa sangat bersalah, Nona Jin pun mengatakan bahwa itu hanyalah masa lalu dan ia tidak memperdulikan hal itu lagi. Nona Jin pun menceritakan kejadian yang sebenarnya terjadi 5 tahun yang lalu, yang saat itu Chong Bei masih anak SMA yang sering diganggu oleh beberapa siswa lain. Nona Jin yang melihatnya langsung menolongnya. Di sanalah kedekatan mulai terjadi di antara mereka. Karena kejadian masa lalu mulai terungkap, si Chen pun memutuskan untuk menemui Liang Jingjing dan berkata bahwa ia akan pergi untuk beberapa waktu ke depan. Sudah jelas mereka saling menyukai namun harus berpisah. 要去哪儿？要去多久？ Kemudian ia menemui Nona Jin dan menjelaskan yang sebenarnya terjadi, bahwa 5 tahun yang lalu ia berniatan untuk mengurung Nona Jin dalam mobil pendingin selama beberapa waktu, kemudian berpura-pura menolongnya agar Nona Jin bisa menerimanya dalam keluarganya. Namun pada saat itu, tanpa sengaja Chong Bei muncul. Demi Chong Bei tidak membocorkan rahasia kejadian itu, si Chen memukulnya dengan sebatang kayu yang tanpa ia ketahui kayu itu memiliki paku. Saat itulah Chong Bei kehilangan ingatannya. Dari semua masalah yang terjadi, si Chen lah pelakunya. Ia merasa bersalah dan tidak pantas berada di sana. Dan Nona Jin, setelah mengetahui kejadian yang sebenarnya, akhirnya ia bisa mencintai Chong Bei dengan tulus. Dan mereka pasti akan memiliki anak dengan cepat. Drama pun berakhir guys. Semoga teman-teman terhibur dan sampai jumpa di video berikutnya.